Shalom saudara terkasih dalam Tuhan, senang bertemu dengan Anda kembali dalam sesi 5 menit yang memberkati. Saya David Panjaitan, topik kita kali ini adalah prinsip kerja yang berkenan kepada Tuhan. Sebelum lebih jauh membahas hal kerja, baiklah kita melihat firman Tuhan tentang prinsip dasar bekerja di dalam Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Dari ayat di atas, maka ditemukan beberapa rema, yakni 1. Allah menciptakan manusia dengan perencanaan. Saudara terkasih dalam Tuhan, dengan jelas firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita bahwa pada mulanya Allah menciptakan manusia pertama dan memberikan pekerjaan kepadanya. Namun setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia memiliki kehendak bebas menentukan pekerjaannya. Bagi anak-anak Tuhan, menyertakan Tuhan dalam merencanakan pekerjaan dan memilih pekerjaan adalah satu keharusan. Saudara terkasih dalam Tuhan, karena pekerjaan yang akan kita pilih maupun kerjakan haruslah seturut dengan kehendak Allah. Dalam memilih pekerjaan, kita memerlukan hikmat dari Tuhan melalui doa serta nasihat dari orang-orang dekat yang takut akan Tuhan. Selanjutnya, makna dari ayat Kejadian 2 ayat 15 tadi yang kita baca adalah 2. Bahwa hakikat manusia diciptakan Allah adalah untuk bekerja. Seperti dalam tertulis tadi yang kita bacakan, mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Firman Allah dengan jelas mengingatkan kepada kita agar berpegang pada prinsip-prinsip Tuhan dalam bekerja. Prinsip-prinsip kerja seperti apa yang berkenan kepada Allah? Yaitu 1. Sikap rajin, sabar, tekun menjalani proses. Menjalani pekerjaan dengan sukacita, tulus serta sabar dalam menghadapi persoalan di tempat kerja. Tuhan mengingatkan dalam Kolose 3 ayat 23 bahwa apapun yang kita perbuat, perbuatlah segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Selanjutnya adalah sikap yang instan dan cepat. Itu yang tidak boleh di mata Tuhan. Keinginan mengumpulkan uang atau harta dengan cepat dalam pekerjaan dapat membuat manusia jatuh dalam dosa. Firman Tuhan dengan jelas mengingatkan kita di dalam Amsal 13 ayat 11 bahwa harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Nasihat Tuhan dalam Amsal mengingatkan kita bahwa upah yang didapatkan dengan jerih payah dan jujur akan menjadikan kaya. Kaya dalam Tuhan berarti damai sejahtera dan sukacita. Benarlah firman Tuhan yang mengatakan di dalam 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Sebab pemburu uanglah beberapa orang menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Prinsip kerja selanjutnya adalah sikap tidak mengandalkan manusia, namun mengandalkan Tuhan. Promosi dan perhatian dari atasan adalah bukan karena kerja keras saja, tapi terlebih adalah pemberian Tuhan. Bagaimana Yusuf dipromosi Tuhan menjadi kepercayaan Raja Fir'aun saat itu, karena Yusuf memiliki hikmat dan karakter yang baik. Yusuf rendah hati, tekun bekerja sepenuh hati, serta taat mengandalkan Tuhan. Yusuf menjadi pribadi yang cakap di mata Raja Mesir, terlebih di mata Allah. Benarlah firman Tuhan yang berkata, Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Di dalam Amsal 22 ayat 29 dikatakan, pernahkah engkau melihat orang-orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang hina. Rema selanjutnya adalah yang terakhir, bahwa pekerjaan yang kita dapatkan adalah dari Tuhan dan untuk melayani Tuhan. Bahwa hendaklah segala pekerjaan kita menyenangkan Tuhan. Pekerjaan harus diselesaikan dengan tuntas, tulus dan dilakukan extra mile. Extra mile berarti totalitas sungguh-sungguh sebagaimana diajarkan Tuhan Yesus. Tuhan mengingatkan kita agar buah dari pekerjaan kita tidaklah semata-mata untuk diri sendiri, tapi menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam Efesus 4 ayat 8, Tuhan mengingatkan kepada kita untuk memberkati dan membagi berkat bagi sesama yang berkekurangan. Saudara terkasih dalam Tuhan, demikianlah firman Tuhan kali ini. Kiranya memberkati saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati.